Siapa di antara teman-teman yang gak kenal sama Upin dan Ipin? Upin dan Ipin tuh salah satu serial animasi yang terkenal banget lah ya. Dan ceritanya tuh berasal juga dari Malaysia, di mana ada dua anak kembar yang botak ya, tinggal sama kakaknya di rumah neneknya. Nah, dibalik dari keseruan cerita animasinya, ternyata ada teori konspirasi di balik Upin dan Ipin. Ada dua teori konspirasi yang bakal gue bahas hari ini, dan pada masanya itu menjadi hal yang trending. Kita langsung aja masuk ke teori pertama. Jadi di tahun 2022 lalu, ada salah satu video di TikTok yang jadi trending. Nah, di situ tuh ada kayak semacam dua makam Upin dan Ipin. Di video itu tuh yang terpampang jelas banget. Nah, videonya sontak akhirnya jadi perbincangan warganet TikTok pada saat itu. Dan ada yang percaya kalau misalnya ini tuh benar-benar real, dan ada juga yang menganggap kalau ini tuh nggak real, atau kayak ya ini cuman buatan aja lah gitu. Nah, jadi teorinya kayak gini teman-teman. Upin dan Ipin ini mengalami kecelakaan yang akhirnya membuat mereka berdua harus meninggal dunia. Upin meninggal pada tahun 1995, sedangkan Ipin meninggal 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1996. Setelah Upin dan Ipin ini meninggal, Opa, yang kalian tahu ya, yang nenek-nenek itu, dia itu sedih. Dan selama dia sedih, dia berimajinasi bahwa Upin dan Ipin itu masih hidup. Nah, itulah akhirnya yang menjadi ide awal cerita dari Upin dan Ipin, bahwa Upin dan Ipin ini tuh ternyata hanyalah sebuah imajinasi dari si Opa. Dan ya si Opa membentuk karangan cerita, membentuk kisah-kisah bahwa Upin dan Ipin ini tuh masih benar-benar hidup. Wow, merinding banget sih. Tapi kalau emang menurut gua, ini teorinya memang masuk banget sih, yang dimana Upin dan Ipin ini ya bisa jadi ya, karena udah ada bukti bahwa mereka dimakamkan. Ya bisa jadi sih kalau cerita ini atau teori konspirasi ini tuh beneran terjadi teman-teman. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang teori kedua dari Upin dan Ipin. Jadi teori keduanya seperti ini teman-teman. Kak Ros, kalian tahu kan ya, kakaknya dari Upin dan Ipin di film animasinya si Upin dan Ipin, itu tuh mengalami kecelakaan di real life-nya. Dan selama kecelakaan itu tuh dia, atau pada saat kecelakaan itu ya, dia tuh megang dua boneka kembar yang ya dianalogikan itu sebagai Upin dan Ipin. Nah, dua boneka kembar ini, yang Upin dan Ipin ini, itu tuh jadi masuk ke imajinasinya si Kak Ros saat si Kak Ros itu sedang koma di rumah sakit. Nah, jadi imajinasinya Kak Ros ini lah yang membentuk Upin dan Ipin di alam bawah sadarnya si Kak Ros. Ya, jadi bisa dibilang juga kalau si Kak Ros itu tuh yang membuat cerita Upin dan Ipin itu sendiri. Kayak ya mirip-mirip juga ya, seperti si Opa yang berimajinasi tentang Upin dan Ipin ini. Tapi menurut gue pribadi ya, teori konspirasi ini tuh kayak terlalu maksa sih kalau yang Kak Ros. Karena ya dua boneka kembar botak itu kayak jarang banget orang, atau kayak produsen boneka gitu bikin dua boneka kembar yang botak. Jadi agak-agak make sense untuk teori konspirasi yang kedua. Tapi untuk teori konspirasi yang pertama, di mana ada buktinya kalau kedua makam ini tuh ada di Palu teman-teman, dan ya ada bukti nisannya gitu ya, dan ukurannya kecil. Ini tuh membuat gue membuat gue rada percaya. Dan ditambah lagi teman-teman, kuburannya itu kan si Upin meninggal 1995, sedangkan Ipin juga 1996. Nah, dan kalau kalian tahu juga, Upin dan Ipin ini animasinya itu baru launching di tahun 2007. Jadi menurut gue agak ya ada make sense-nya, dimana ceritanya itu tuh udah turun-temurun dan akhirnya pengen di rebranding atau ya dibuatin animasi ceritanya. Dan ya menurut gue ini bener-bener masuk akal. Gimana menurut teman-teman untuk teori konspirasi dari Upin dan Ipin? Well, kalau memang ini ceritanya beneran terjadi dari kisah nyata, gue sangat
berduka cita banget lah buat si Upin dan Ipin ini, dan gue harap ya mereka berdua ini tenang di alam sana. Dan ya sekali lagi, ini cuma teori konspirasi. Kalian bisa percaya dan kalian juga bisa ya nggak percaya. Bagaimana menurut kalian tentang teori konspirasi Upin dan Ipin? Kalau misalnya kalian percaya atau kalian nggak percaya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, dan see you in another teori konspirasi.